Selamat pagi, siang, dan malam bagi penonton saya. Nama saya Bagas. Saya hari ini akan mengajarkan tentang materi ekosistem pelajaran kelas 10 sesuai kurikulum 2013 edisi revisi. Mari kita mulai. Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik berupa komponen hidup ataupun komponen mati. Kita manusia suka mempelajari ekosistem. Ilmu yang mempelajari ekosistem kita sebut ekologi. Selain itu, di ekosistem ada dua komponen utama. Pertama, komponen abiotik atau komponen mati. Terdiri dari udara, air, tanah, garam mineral, sinar matahari, suhu, kelembapan, derajat keasaman, dan topografi. Kemudian, komponen biotik atau komponen hidup. Yang pertama ada komponen autotrof atau produsen. Ini terdiri dari tumbuhan yang berfotosintesis. Kemudian yang kedua ada komponen heterotrof. Ini terdiri dari hewan-hewan. Contohnya herbivore yang makan tumbuhan dan juga karnivor yang memakan herbivore tersebut dan beberapa jenis hewan lain. Selain itu ada juga decomposer dan detritivore. Decomposer itu makhluk hidup yang menguraikan zat organik sisa tumbuhan atau hewan. Ini disebut detritus. Kemudian detrivore, makhluk hidup yang memakan makhluk hidup mati. Perbedaan utamanya adalah decomposer dilakukan oleh mikroorganisme, sedangkan detritivore dilakukan makroorganisme seperti cacing tanah ini. Kemudian interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Interaksi ini ada 8. Yang pertama ada netralisme. Netralisme ini interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Dalam hal ini, tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya antara sapi dan semut, yang satu sama lain tidak saling berinteraksi. Kemudian kompetisi. Ini adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Ini terjadi karena masing-masing spesies memiliki kebutuhan yang sama. Selain itu, kompetisi juga terjadi karena antara dua organisme ini memiliki niche yang sama. Niche atau relung adalah peran suatu organisme dalam ekosistem. Selain itu, hal yang disaingkan berbagai macam, misalnya ruang, tempat, makanan, air, dan pasangan kawin. Kompetisi itu ada dua jenis. Yang pertama, kompetisi yang terjadi antara organisme dari spesies yang sama. Contohnya antara kedua singa ini. Ini dinamakan kompetisi intraspesifik. Kemudian ada juga kompetisi yang terjadi antara spesies yang berbeda, misalnya antara singa dan macan. Ini dinamakan kompetisi interspesifik. Yang ketiga, ada komensalisme, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihak untung sedangkan pihak lain tidak terpengaruhi. Contoh klasiknya antara anggrek dengan pohon. Anggrek mendapatkan tempat tinggal sedangkan pohon ini tidak dirugikan. Selain itu ada amensalisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan sedangkan pihak yang lainnya tidak terpengaruhi. Contohnya pada Nerium oleander, yaitu bunga ini. Dia menghasilkan suatu racun oleandrin yang bagi dirinya tidak berapa-apa, tapi ternyata dia beracun bagi manusia. Kemudian parasitisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan sedangkan pihak yang lain beruntung. Dalam kasus ini antara benalu dan pohon. Benalu mendapat untung karena dia mendapat zat hara dari atau hasil fotosintesis dari pohon ini. Sedangkan pohon ini dirugikan karena sumber dayanya dicuri. Kemudian ada predasi, yaitu interaksi makan dan dimakan antar organisme. Contohnya ini antara ular dan tikus. Ular merupakan predator, sedangkan tikus adalah mangsa atau prey. Kemudian yang ketujuh, protokooperasi, yaitu interaksi antara dua spesies yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan. Selain itu ada juga simbiosis mutualisme. Pada mutualisme juga interaksi di mana kedua spesies memperoleh keuntungan. Nah, maka itu apa beda antara protokooperasi dan mutualisme? Jadi, pada protokooperasi ini ada burung jalak dan contohnya ada burung jalak dan sapi dan kerbau. Kedua ini mendapat keuntungan, tetapi kelangsungan hidupnya
tidak mewajibkan mereka saling berinteraksi. Sedangkan contohnya pada lichen, yaitu antara jamur dan cyanobacteria, demi kelangsungan hidupnya mereka berdua harus berinteraksi. Jadi itulah perbedaan utamanya. Protokooperasi interaksi tidak harus terjadi, sedangkan pada mutualisme interaksi harus terjadi. Kemudian adalah rantai makanan. Rantai makanan itu jalur pemindahan energi dari satu tingkat ke tingkat berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Contohnya pada gambar ini, paling bawah ada produsen yang dengan fotosintesis menghasilkan makanan untuk konsumen utama yang biasanya berupa herbivore atau jenis hewan lain yang memakan tumbuhan. Terus di atasnya ada konsumen kedua. Dia biasanya berupa karnivor atau jenis hewan lain yang memakan konsumen utama. Setelah itu ada konsumen ketiga, dia memakan konsumen kedua. Dan begitu terus sampai kita mencapai predator paling atas atau disebut juga apex predator. Selain itu, berperan juga pengurai yang mengubah zat organik sisa makhluk hidup menjadi zat-zat yang bisa digunakan tumbuhan untuk berfotosintesis. Selain itu, gabungan dari berbagai rantai makanan disebut jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu adalah rantai makanan yang lebih kompleks. Contohnya pada gambar ini, dapat dilihat ini terdiri dari berbagai garis yang berbeda-beda arah. Ini berarti ada berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan terikat pada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu lebih merefleksikan interaksi makanan dimakan yang terjadi pada ekosistem. Karena makhluk hidup pada jaring-jaring makanan saling terikat, bila salah satu komponen di jaring-jaring makanan itu hilang atau populasinya berkurang, akan mempengaruhi makhluk hidup yang lainnya pula. Dan kita pindah ke piramida, karena kita akan membahas tentang piramida ekologi. Piramida ekologi itu adalah susunan tingkat trofik atau energi secara berurutan, menurut rantai atau jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Jadi maksudnya itu cara menyusun organisme dalam suatu piramida berdasarkan kriteria tertentu. Piramida ini ada 3 jenis. Yang pertama piramida jumlah. Dia menyusun organisme berdasarkan jumlahnya. Contohnya pada piramida ini. Pada dasar piramida, makhluk hidup dalam suatu ekosistem itu paling banyak. Makin ke atas, makin sedikit jumlah organisme. Dan paling atas itu jumlah organismenya paling sedikit. Kemudian piramida biomasa yang menyusun organisme berdasarkan berat totalnya. Maksud berat totalnya adalah berat total suatu spesies dalam suatu daerah tertentu. Dalam contoh ini dihitung dalam kilometer persegi. Jadi paling bawah ada rumput yang berat total biomasanya paling banyak dalam suatu kilometer persegi. Dan makin atas piramida makin sedikit berat total biomasa organisme atau spesies pada ekosistem itu. Kemudian yang ketiga, piramida energi yang menyusun organisme berdasarkan penurunan energinya. Jadi pada piramida ini yang paling dasar itu adalah produsen. Karena semakin tinggi pada rantai makanan, semakin sedikit energi yang tersisa dari awal. Bisa dilihat di sini pada awalnya ada 100%, kemudian 10% dan menurun begitu. Kehilangan energi terjadi karena sebagian besar energi digunakan konsumennya tersebut untuk menjalankan tubuhnya. Setelah itu kita akan membahas produktivitas. Ini adalah hasil aktivitas metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penambahan, dan penimbunan biomasa dalam periode waktu tertentu. Jadi produktivitas itu adalah efektivitas organisme tersebut untuk mendapatkan energi pada suatu periode waktu. Produktivitas ada 2 jenis, yaitu produktivitas primer. Ini yang dilakukan oleh tumbuhan, jadi melalui fotosintesis dan kemosintesis. Kemudian ada produktivitas sekunder, yaitu penimbunan energi yang terjadi pada hewan atau konsumen. Kemudian kita akan membahas daur biogeokimia. Ini adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Daur biokimia ada 3 jenis. Pertama ada daur gas, daur cair, dan daur padat. Daur gas dibagi 2, yaitu daur karbon dan daur nitrogen. Daur cair ada daur air. Dan daur padat dibagi menjadi daur fosfor dan daur belerang. Ada berbagai banyak jenis. Kita akan membahas lebih detail pada slide berikutnya. Dari gambar ini terlihat cukup ribet, jadi mari kita tafsir satu persatu.
Hal yang penting yang perlu diingat ini adalah proses penambahan dan pengurangan karbon dioksida. Mari kita mulai di sini. Respirasi hewan dan respirasi tumbuhan akan melepas karbon dioksida ke udara. Sebaliknya, tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Selain itu, tanah juga akan menyerap sedikit karbon dioksida. Bila organisme mati, mereka akan menghasilkan zat organik. Zat organik tersebut akan terurai oleh organisme pengurai. Pengurai itu akan menghasilkan karbon dioksida dan dilepas secara langsung. Tapi mereka juga bisa menghasilkan batu kapur atau CaCO3, arang, dan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tersebut mungkin digunakan untuk manusia dalam pembangkit listriknya atau pabrik sehingga melepas karbon dioksida dalam jumlah besar ke udara. Selain itu, proses yang sama juga dapat terjadi secara alami dalam proses gunung meletus. Pada alam ekosistem laut juga mungkin terjadi fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton. Dia akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut akan berinteraksi dengan air sehingga membentuk asam karbonat atau H2CO3. H2CO3 tersebut akan berinteraksi dengan batu kapur atau CaCO3 sehingga membentuk ion bikarbonat HCO3- dan karbonat yaitu CO3-2-. CaCO3 itu atau batu kapur juga digunakan organisme moluska bercangkang untuk membuat bahan cangkangnya. Nitrogen merupakan zat yang penting bagi tumbuhan. Namun nitrogen yang ada di udara sulit untuk diurai. Jadi tumbuhan menggunakan nitrat atau NO3 yang ada di tanah. NO3 tersebut akan digunakannya untuk membentuk protein nabati. Dan protein nabati tersebut akan dimakan oleh hewan untuk membentuk protein hewani. Sisa-sisa zat organik tumbuhan dan hewan akan diurai oleh bakteri dan fungi. Contoh yang melakukan adalah Bacillus subtilis. Dia akan mengubah zat organik menjadi amonium atau NH4+ dalam proses yang disebut amonifikasi. Selain itu, amonium juga bisa dibentuk langsung dari nitrogen yang ada di udara. Contohnya yang dilakukan oleh Rhizobium leguminosarum. Dia merupakan bakteri yang hidup bersimbiosis dengan kacang polong-polongan. Dia mengikat nitrogen dari udara secara langsung bagi tanaman inangnya. Dan selain itu juga dilakukan oleh Azotobacter yang ada di tanah. Setelah amonium terbentuk, dia mengalami proses yang dinamakan nitrifikasi. Awalnya membentuk NO2 atau nitrit. Ini dilakukan oleh bakteri nitrifikasi. Contohnya ada Nitrosomonas. Setelah itu, dia akan mengubahnya menjadi nitrat yang dilakukan oleh bakteri nitrat. Contohnya Nitrobacter. Nitrat akan digunakan oleh tumbuhan dan memulai proses ini, atau bisa juga melalui proses denitrifikasi yang dilakukan oleh bakteri denitrifikasi. Contohnya Pseudomonas nitrificans. Nitrat yang didenitrifikasi akan dilepas dalam bentuk N2 langsung ke udara. Daur air. Kita pasti telah mempelajari ini di SMP. Yang pertama terjadi evaporasi atau penguapan yang terjadi karena terik matahari. Setelah itu, uap air yang terbentuk akan bergerak ke lapisan atas udara dalam proses transpirasi. Uap air ini akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Setelah awan ada di atas tanah, dia akan mengalami presipitasi dan mengeluarkan isinya, atau kita sebut sebagai hujan. Air hujan tersebut akan mengalami infiltrasi atau masuk ke tanah-tanah dalam tanah dan membentuk air tanah, atau juga bisa mengalir ke sungai. Dan tahap terakhir ada perkolasi, yaitu pergerakan air dari dataran tinggi ke dataran rendah, biasanya karena terbawa air sungai. Air ini akan mengalir ke laut dan memulai siklus ini terus-menerus. Fosfor itu memiliki banyak kegunaan bagi makhluk hidup. Contohnya, menyimpan dan memindahkan energi, membentuk asam nukleat, dan membantu proses respirasi. Fosfor dapat terbentuk secara alami di alam. Dalam proses awal yang diawali dengan zat organik dari makhluk hidup namanya detritus.
ini akan diurai oleh mikroorganisme dan membentuk fosfat. Fosfat ini akan digunakan langsung oleh tumbuhan atau larut dalam air. Bila larut dalam air, dia akan diserap oleh bebatuan. Biasanya fosfat yang terkandung di dalam bebatuan memiliki konsentrasi yang sangat tinggi. Namun, biasanya ini terjadi secara normal. Tetapi kita manusia suka sekali menanam tumbuhan, sehingga seringkali kandungan fosfat dalam tanah cepat habis. Maka dari itu, petani perlu menambah fosfat dari sumbernya sendiri. Bisa dari ekskresi hewan, tapi lebih seringnya dari pupuk. Nah, pupuk itu terbentuk dari mengolah bebatuan yang kaya akan fosfat, karena konsentrasinya akan tinggi. Bebatuan itu akan mengalami proses industri dan mengubahnya menjadi pupuk yang digunakan petani, sehingga fosfat dalam tanahnya tidak habis. Belerang. Belerang juga merupakan zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Bentuk belerang yang bisa digunakan tumbuhan adalah sulfat atau SO4-. Ini bisa berasal langsung dari udara, namun bisa berasal dari sumber lain. Salah satunya dalam proses ini. Ketika sisa zat organik mati dan membusuk, dia akan membentuk hidrogen sulfida, yaitu H2S. H2S ini akan diolah oleh sebuah bakteri, contohnya Escherichia, dan membentuk sulfida juga. Selain itu, sulfit atau SH2 akan diubah oleh suatu bakteri, Theobacillus nitrificans, menjadi sulfida pula. Sisa sulfat yang ada di udara, yang ada di tanah, akan mengalir ke lautan. Di lautan tersebut akan diuraikan oleh Theobacillus theoparus menjadi berbagai bentuk belerang yang lain dan melepasnya ke udara. Selain siklus alami, manusia juga menghasilkan belerang dari aktivitasnya, contohnya dari pabrik ini. Namun, jumlah belerang yang dikeluarkan manusia itu sangat banyak, sehingga sering kali jumlah belerang yang di udara melebihi batas normalnya. Bila ini terjadi, maka akan terjadilah hujan asam yang akan merusak ekosistem. Ada namanya dinamika komunitas. Komunitas sendiri adalah kumpulan dari berbagai populasi yang saling berinteraksi dalam suatu ekosistem. Komunitas ini itu bersifat dinamis, artinya dia saling berinteraksi sehingga menghasilkan perubahan. Perubahan itu ada dua jenis. Ada perubahan komunitas siklis dan perubahan komunitas non-siklis. Siklis itu terjadi pada periode tertentu dan mudah kembali keadaan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya. Contohnya perubahan komunitas selama musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim penghujan, misalnya populasi suatu komunitas itu bertambah dan pada musim kemarau dia turun kembali. Setelah itu ada perubahan komunitas non-siklis, yaitu perubahan yang terjadi secara drastis ketika kondisi komunitas itu berubah secara permanen. Contohnya saat terjadi evolusi atau migrasi. Dan bagian terakhir adalah suksesi. Ini adalah proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah lingkungan yang lebih teratur dan stabil. Yang dimaksud dengan suksesi ini adalah pertumbuhan suatu ekosistem secara alami. Suksesi ada dua jenis. Yang pertama suksesi primer, yaitu yang terjadi pada lahan yang awalnya tidak bervegetasi atau sudah tidak bervegetasi karena ada hal yang menghilangkan populasi awalnya. Yang kedua ada suksesi sekunder, yaitu yang terjadi pada lahan yang telah kehilangan hanya sebagian vegetasinya. Ini proses suksesi. Awalnya lahan kosong, kemudian ditempati oleh lichen atau cyanobacteria lainnya. Setelah itu ada tumbuhan kecil mulai tumbuh dan dilanjutkan rumput-rumputan kecil. Setelah itu mulai tumbuh-tumbuhan yang besar. Dan tahap terakhir atau tahap klimaks adalah tumbuhan sudah tumbuh tinggi dan besar. Terima kasih telah menonton. Bila Anda menyukai yang dilihat dan ingin melihat lagi, silakan like videonya dan subscribe. Saya akan membuat lagi bila dikasih tugas.